Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami keluarga sekalipun masih berada di dalam duka cita, pada sore hari ini kami menggagas ibadah penghiburan. Bukan untuk kami keluarga saja yang mau dihiburkan, tetapi juga yang akan diundang dalam ibadah ini. Kiranya semua kami lewat ibadah penghiburan ini sungguh-sungguh menikmati penghiburan, karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pertemuan ibadah kami sore hari ini. Oleh dan sebab itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada sore ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Jadilah ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang kita yang datang secara langsung pada saat ini maupun Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti secara daring melalui aplikasi Zoom. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian pujian yang akan disampaikan. Yang pertama dipersedia dari Jemaat Berea Tondano. Dipersilakan.
Kesaksian selanjutnya dari keluarga besar Amal Putra Manila. Dipersilakan. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus, Ia Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Kesaksian berikutnya solo dari anak tercinta dari mendiang, Genade Amal Putra. Dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau tadi MC memanggil nama lain, tapi ini yang tampil mamanya, karena memang ini seperti inilah kami, selalu maunya bersama. Apalagi kami sekarang tinggal berdua. Oke, ada satu pujian yang akan dilantunkan oleh Genade. Pujiannya adalah, semua tahu pasti, above all. Above all, di atas segalanya. Dalam seluruh kehidupan kami, keluarga, suka duka, ada satu yang tetap kami tahu, bahwa above all ada yang berkuasa dalam kehidupan kami. Di atas segalanya ada juru selamat kami, Tuhan Yesus. Ini jadi pujian yang akan dinyanyikan oleh Nada, kiranya akan menguatkan tentu kami sendiri dan kita semua. Terima kasih. For nature's and all
rejected and alone like rose. Trample on the ground, you took the fall and thought of me above all. Before kingdoms, before thrones, before wonders or less ever known, before wealth and treasures of the earth, there's no way to match your crucified, lay behind a stone, believed to die, rejected and alone like a rose. Trample on the ground, you took the fall. Crucified, lay behind a stone, rejected and alone like a rose. Trample on the ground, you took thought of me like a rose. Trample on the ground, you took the fall and thought of me above all. Selanjutnya kita saksian dan ungkapan hati dari istri terkasih dari Bapak Mendiang, Ibu Meti Manila. Dipersilakan. Selamat sore, salam sejahtera semua yang dikasihi Tuhan. Untuk pertama-tama kepada Tuhan Allah pencipta kita semua yang dengan ajaib untuk semua hal yang mungkin secara singkat satu persatu akan saya ungkap, hanya karena penyertaan dan kuasa dan kasih Bapa Surgawi saja, Allah pencipta kita, semua sudah kami jalani. Ya, suami saya, Ayah Genade, adalah seseorang yang selama hidupnya terlihat sehat-sehat saja, mungkin sepintas Bapak Ibu tadi melihat di dalam video juga. Tapi ya, semua kejadian ini terjadi juga. Satu pelajaran yang saya ambil ialah bahwa hidup kita semua singkat sekali, siapapun kita. Sesehat apapun, sebagaimanapun kita menjalani pendidikan kita, apapun semua sama. Yang masalahnya apa, kita sudah siap. Nah, di akhir bulan Februari itu saya kan masuk rumah sakit. Maka seperti biasa pasti walaupun sulit dapat, Ayah Genade akan berjuang untuk datang. Dan besoknya mau pulang, kami malam itu subuh dia berangkat, kami malam hari nyanyi bertiga karaokean di rumah saja. Ada begitu banyak lagu yang kami nyanyikan. Nah, ada lagu yang akhirnya baru sekarang kami terpikir, ketika itu dia bernyanyi
beberapa lagu yang semua ucapannya adalah pamitan. Saya waktu itu memang ingin lagu lain, tapi maunya itu. Saya bilang, ayah ganti yuk lagu, maunya itu. Ada 3 lagu mungkin semua seperti itu. Ya, ini mungkin cuma cerita orang ya, cerita. Saya baru berpikir ya, tahu bahwa itu adalah kebersamaan kami bertiga yang rame, yang lucu, yang apa terakhir kalinya. Tapi ada satu lagu yang kami nyanyikan bersama, walaupun sudah malam itu, ketika saya tidur udah terganggu, kami nyanyi, yaitu Bapak Ibu semua tahu. Semua lagunya saya nyanyikan sepintas saja. Jadi musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Itu yang dia nyanyikan dan kami berdua juga bareng. Ternyata memang benar, musim dalam kehidupan kami keluarga berganti. Tapi kami percaya Bapak surga bersama kami. Maka dalam masa duka ini kami berdua meyakini firman Tuhan mengatakan bahwa papanya bisa pergi kembali ke pencipta di surga, tapi saya dan Ngenade punya Bapa surgawi, punya pelindung. Dalam firman Tuhan di Mazmur mengatakan itu ya. Jadi kami bersyukur sekali memiliki kekuatan itu. Nah, perjuangan sakitnya sebenarnya tuh tidak lama. Memang nggak pernah ke rumah sakit seumur hidup rasanya. Mungkin hanya lahirnya aja di rumah sakit. Sorry. Itu dari 30 April. Di Cangkuli mau di kampus, tiba-tiba merasa semua itu. Di kelas anak-anaknya sudah mengatakan, Her kan panggil. Udah aja, tapi dia tetap melanjutkan materi hari itu. Mahasiswa meminjamkan meminjamkan segala macam, tidak mau pulang. Nah, akhirnya 35 hari saja apa yang dia alami, 35 hari saja sampai 4 Juni itu. Nah, di masa itu keluarga besar saya, keluarga Pak Lui di Bandung, sungguh kakak adik ipar ponakan semuanya sungguh menolong dengan tulus, karena saya ada di sini. Saya ada di sini juga dengan tugas saya dan dengan gaji saya dan dokter saya. Saya harus buat kemoterapi juga. Seperti itu. Tapi tunggu, lagi sungguh kerelaan dari adik-adik kakak. Jadi semua yang ipar dan semuanya ini, di saat saya ada jauh di Manado, itu merupakan ketulusan hati mereka. Mungkin mereka ada bersama kita di Zoom. Terima kasih Kak, Dek, semua keluarga besar Amal Putra. Tuhan sungguh tahu bagaimana cara memberikan balasan bagi semuanya, bagi kasih yang sudah diberikan oleh keluarga besar Amal Putra. Ya, proses yang sudah dijalani itu, saya boleh katakan terlalu panjang, perjalanan berlangsung mulai dari Bandung sampai Manado. Ketika momen berpulangnya di Rumah Sakit Santosa Bandung, kemudian lanjut lagi ke rumah duka di Bandung, kemudian proses perjalanan sampai ke Manado, hari-hari penghiburan, proses pemakaman, semua itu di luar kemampuan saya. Siapa saya maksudnya? Saya rasa pergi hanya untuk Rabu itu saya pergi banget, Kamis hanya mau berpikir mau menambah nafsu, maaf saya semangat makannya. Tapi ternyata seperti itu yang terjadi. Saya berjumpa di ICU saja. Jadi semua di luar kemampuan saya dan Genade. Saya benar-benar blank mau dibagaimanakan. Saya seperti itu. Namun sekali lagi keluarga besar Amal Putra di Bandung, terus juga pimpinan, kolega dan ratusan, saya katakan ratusan mahasiswa di prodi bahasa
pendidikan bahasa Jerman di Universitas Pendidikan Indonesia UI. Mereka selalu sahabat-sahabat dan keluarga di Bandung dan Jakarta yang mendengar lalu langsung berinisiatif datang. Bahkan ada yang dari Jakarta, saudara, saya datang ke Bandung. Lalu kemudian beberapa keluarga saudara yang di Jakarta udah nggak bisa ke Bandung, mereka mencegat kami di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengungkapkan semuanya, memberikan segala kekuatan. Ketika kami tiba di Manado juga, pimpinan kolega mahasiswa di Universitas Jerman di Manado, mereka hampir menguatkan saya. Jadi, dan semua yang sudah menjadi, bahkan ya yang mengenal kami, teman-teman di Ambon mungkin sekarang mengikuti Zoom, sahabat-sahabat terbaik, ada yang di Surabaya, Jakarta, bahkan di dalam dan di luar negeri, di Amerika, di Jerman, semuanya itu memberi penguatan. Ratusan mereka yang ada di WA, saya mengatakan sekarang minta maaf, baru tadi saya lihat semua 5 Juni itu begitu banyak, minta maaf, baru saya ucapkan terima kasih saat ini. Jadi semua yang sudah menjadi saudara kami, termasuk dalam Gereja Alkitab Anugerah se-Indonesia, dari Majelis Sinode yang datang ke Bandung, lalu majelis wilayah, majelis jemaat, semua yang tidak bisa saya katakan satu persatu, tapi wajah mereka semua jalan di kepala saya. Sungguh kami hanya bisa berlutut dengan air mata mengucap terima kasih. Terima kasih, karena kami yakin Tuhan sumber berkat yang akan memberikan kembali segala berkat dengan limpahnya. Bapak Ibu, satu hal terakhirlah saya mau katakan, anak putri tunggal kami di Manado itu diberikan oleh ayah. Kenapa Genade? Genade artinya kasih karunia, anugerah yang sebenarnya tidak pantas kita terima karena kita orang berdosa, namun kita sudah diberikan ketika Kristus Allah pencipta berkorban ke dunia menjadi manusia, dan bahkan ujungnya harus mengalami kematian di salib, bukan karena kalah tapi kemenangan terbukti oleh bangkitnya dari antara orang mati. Karena tenaga kasih karunia Allah, kita semua boleh punya keluasan keselamatan. Sebenarnya tidak layak, tapi genade kasih karunia Allah itu yang dipatrikan menjadi warisan yang saya miliki sampai seterusnya, karena saya bersama genade itu dari ayahnya yang pilih nama itu. Dan mungkin, atau ya saya tidak tahu, saya dengan Pak Pendeta tidak sempat ngobrol, tapi mungkin renungan kebenaran yang akan kita terima mungkin ada juga dari genade, dari kata kasih karunia ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya ungkapkan, nggak bisa banyak, terlalu banyak sih kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kami berkeluarga, walaupun hanya singkat. Kami waktu saya kuatkan, ayah kuat semangat datang ke Manado karena 9 Agustus kami adalah wedding anniversary 25 tahun berperak. Apa? Ya, seperti itu. Tuhan berkehendak seperti ini, kami terima dengan syukur. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran semua. Saya tahu banyak acara, semua yang di Zoom, terima kasih sudah ambil waktu untuk mengikuti acara ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian kita telah mendengarkan kesaksian dan juga ungkapan hati dari istri tercinta dari Bapak Mendiang, Lucky Amal Putra. Dan masih berikan momen sejenak bagi kita semua yang boleh hadir pada saat ini maupun dalam jaringan melalui aplikasi Zoom untuk melihat video in memoriam dari Mendiang Bapak Dr. Lucky Amal Putra, MPD.
Demikian kita telah menyaksikan video in memoriam. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya sebentar akan memberikan penguatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga Amal Putra Manila. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sefnat Robinson Kamba STH. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian firman hidup kekal. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami kepadamu di hari ini. Atas izin Tuhan, hari ini kami boleh mengadakan ibadah syukur 40 hari meninggalnya mendiang Bapak Luki Amal Putra. Dan di tengah-tengah ibadah syukur ini, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya, Tuhan tolong mampukan hamba-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan benar, dan semua kami akan mendengarnya, diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini kepadamu. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, kaum keluarga yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ini sudah 40 hari kita mengenang meninggalnya mendiang Bapak Luki. Kalau kemarin ada yang hadir di ibadah 40 hari dari mendiang Bapak Ferdinand Tapilatu di PAL 2, Pendeta Maruli Marpaon sempat bertanya, dan saya sebenarnya belum mendapat jawaban juga sampai sekarang, dan saya ingin bertanya kepada
Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa tahu ada yang tahu mengenai ibadah syukur 40 hari ini. Saya tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Mengapa sampai ada ibadah syukur 40 hari. Saya mencoba untuk berimajinasi atau berpikir saja. Jangan-jangan ini menyamakan sama seperti Yesus itu ketika mati, bangkit, sebelum naik ke surga, selama 40 hari dia ada di bumi. Baru kemudian dia naik ke surga. Apakah itu kemudian diikuti atau bagaimana? Saya belum tahu pasti, karena kebiasaan atau budaya seperti ini saya hanya baru dapatkan ketika ada di Manado. Di NTT tidak ada, Bapak Ibu. Di NTT cuma ada ibadat 3 malam, malam ketiga. Katanya malam ketiga orang yang mati bangkit, sama seperti Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga. Nah, apakah sama? 40 hari itu dilakukan karena sama seperti Kristus nanti naik ke surga setelah 40 hari di dunia? Apa? Mungkin ada yang tahu. Ini banyak orang Minahasa di sini. Tapi sebagai orang percaya, saya percaya bahwa bagi saya, kenapa kita melakukan ibadah syukur? Ada 2 ayat Alkitab yang saya coba tampilkan di sini, coba kita lihat. Pertama adalah Lukas 10 ayat 20b. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi keluarga bersyukur karena mendiang Bapak Luki ada di sorga sudah 40 hari. Tidak mungkin keluarga bersyukur karena mendiang Bapak Luki meninggal, kan? Kita baru mendengar kesaksian dari istri tercinta, bagaimana ia merasa kehilangan dengan kepergian mendiang Bapak Luki ke surga. Jadi tidak mungkin ibadah syukur ini karena mendiang Bapak Luki meninggal atau mati. Saya percaya bahwa kita melakukan ibadah syukur karena ini, 2 ayat ini. Karena kita tahu nama kita ada di surga. Dan kemudian 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya pikir itu. Dan yang kedua, kurang lebih 40 hari Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan kepada istri, anak, semua keluarga untuk menjalani hari lepas hari sampai saat ini. Jadi saya pikir itulah dasar syukur kita. Amin ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang Bapak Luki, mendiang Bapak Luki saat ini ada di surga, apa yang menyebabkan dia ada di surga sekarang? Kenapa seorang kalau mati dia masuk surga? Apa penyebabnya? Apakah dia cukup baik? Atau Pak Luki cukup terkenal di Bandung sehingga kalau mati masuk surga? Atau ada hal lain yang menjadi penyebabnya? Kita akan temukan itu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Mari kita lihat ayat ini. Kemarin di ibadah 40 harinya mendiang Bapak Ferdinand Tapilato, saya sempat sharing dengan Ibu Meti, dan Ibu Meti menyampaikan satu ayat yang hari ini saya akan khotbahkan. Kalau bisa, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Hal yang sama yang saya lakukan ketika ibadah pemakaman, itu permintaan dari Ibu Meti sendiri. Kalau bisa, khotbah dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Ya, coba kita perhatikan ayat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan
ayat ini sebelumnya, ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, Paulus berbicara mengenai kondisi manusia, keadaan manusia yang sudah berdosa, dalam keadaan mati karena dosa, tidak bisa berbuat apa-apa, hati pikirannya picik, jahat, kejam, keji di hadapan Allah. Tapi kemudian ayat 4 sampai dengan ayat 9, Paulus berbicara mengenai anugerah Allah, kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa itu. Nah, untuk Efesus pasal 8 sampai 10, ada dua pokok pikiran yang akan kita lihat. Yang pertama, ayat 8-9 berbicara tentang bagaimana itu keselamatan. Dan yang kedua, ayat 10, orang yang sudah diselamatkan harus hidup dalam perbuatan baik. Dari dua ayat ini, dua pokok pikiran ini, kita akan merenungkan satu tema: diselamatkan untuk berbuat baik. Sekali lagi, diselamatkan untuk berbuat baik. Mari kita lihat bagian ini satu persatu. Bapak Ibu Saudara, topik mengenai keselamatan ini adalah hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting di dalam gereja, dalam kekristenan. Karena tanpa hal ini, apapun kegiatan-kegiatan rohani yang dilakukan di dalam gereja, itu tidak ada gunanya. Semuanya harus dimulai dari keselamatan. Tanpa ini semua yang kita buat itu sia-sia. Dan perhatikan, menariknya adalah waktu Paulus berbicara tentang keselamatan, Paulus mulai dengan kasih karunia. Coba perhatikan di ayat 8. Sebab karena kasih karunia. Paulus tidak berbicara sebab karena kamu orang Kristen, sebab karena kamu orang baik. Tidak. Paulus berbicara hal yang paling pertama adalah sebab karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Atau apa itu anugerah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada satupun yang dapat membuat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan selain itu hanyalah anugerah. Saya ulangi sekali lagi. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa seseorang kemudian dapat berjumpa dengan Tuhan selain itu hanyalah anugerah Tuhan. Perhatikan pernyataan ini. Anugerah Allah tidak diberikan kepada kita karena kita layak menerimanya, tetapi karena Allah memilih untuk mengasihi kita meskipun kita tidak layak untuk dikasihi. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan mengasihi kita? Jawabannya iya, Tuhan mengasihi kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita layak untuk dikasihi? Apakah kita layak untuk dikasihi? Tidak. Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang jahat di hadapan Tuhan. Kita tidak layak dikasihi. Mendiang Bapak Luki Amal Putra dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan bukan karena mendiang Bapak Luki cukup untuk dikasihi, cukup layak untuk diselamatkan. Tidak ada sama sekali. Tetapi kita yang tidak layak inilah Allah memilih untuk mengasihi kita. Wow. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan baik. Waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, saya tanya, apakah Adam dan Hawa ketika itu langsung mencari Tuhan? Apakah mereka berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan? Tidak. Yang mereka lakukan apa? Bersembunyi. Mereka bersembunyi di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang di tengah-tengah Taman Eden dan memanggil mereka, Adam, di manakah engkau? Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah panggilan yang penuh dengan anugerah. Tuhan datang dan memanggil Adam, di manakah engkau? Dan menariknya Bapak Ibu,
Ketika itu Adam dan Hawa karena dalam posisi telanjang mereka telah memakai daun cawat. Tapi waktu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Jawaban mereka adalah, kami takut karena kami telah telanjang. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa lupa kalau mereka sudah memakai daun cawat? Apakah mereka lupa sehingga kemudian mereka menjawab kami telanjang? Tidak. Ini kebenarannya. Usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya, dosanya, selalu gagal di hadapan Tuhan. Selalu gagal. Maka apa yang terjadi? Tuhan mengorbankan binatang yang tidak bersalah. Kulitnya dibawa. Dan waktu Tuhan bawa kulit binatang di hadapan Adam dan Hawa, Tuhan tidak kemudian bilang begini, nih, kenapa Adam dan Hawa pakai? Tidak. Ayat itu katakan begini, Tuhan memakaikan kepada mereka. Saya pikir Tuhan, ini kalau kena berhadapan dengan kami orang Timur, wah itu marahnya sudah sangat-sangat luar biasa. Kami pasti akan ini pakai. Jadi orang taat sedikit, kenapa? Tapi tidak. Waktu Tuhan bawa itu kulit binatang dan Tuhan datang dan pakaikan langsung kepada mereka, seolah-olah mereka tidak bersalah. Dan disitulah ketelanjangan mereka tertutup. Artinya apa? Selalu saja ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia sejak dari Taman Eden. Manusia yang sudah berdosa tidak bisa berbuat apa-apa selain dia hanya perlu anugerah untuk dapat diselamatkan. Tidak ada hal yang lain. Dan anugerah itu dapat dinyatakan melalui anak tunggalnya Yesus Kristus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi waktu Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, tapi Dia memilih untuk mengasihi kita. Itulah anugerah. Itulah kasih karunia. Dan setelah Tuhan menyatakan anugerahnya, perhatikan di ayat itu. Kamu diselamatkan oleh iman. Benar. Tuhan sudah nyatakan anugerahnya. Tuhan sudah berikan anugerahnya melalui anak tunggalnya Yesus Kristus. Tapi hanya bagi yang beriman, hanya yang percaya Yesus, mereka dapat diselamatkan. Yang tidak beriman tidak dapat diselamatkan. Tidak dapat diselamatkan. Hanya orang yang percaya Yesus yang dapat diselamatkan. Nah, mungkin kita akan berkata, kalau cuma hanya percaya, Pak Pendeta, kami adalah orang Kristen sejak kecil kok. Untuk apa bicara tentang hal itu? Kami sudah percaya dari kecil. Saya pernah tanya kepada seorang bapak, Bapak, sejak kapan jadi orang percaya? Dia sampaikan kepada saya, sejak kecil. Luar biasa. Berbuat baik sebanyak mungkin, sehingga kemudian Allah memandang dia layak untuk masuk surga. Bapak Ibu, begini, kalau saya memberikan sesuatu kepada orang lain, atau Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada orang lain, saya baru sampaikan ini kemarin di kelas Alkitab Minggu. Kalau saya bilang begini, saya kasih ini kepada kamu gratis, cuma-cuma saya berikan ini. Berarti yang orang itu dia lakukan apa? Dia hanya tinggal terima atau menolak itu. Dia tidak perlu melakukan hal yang lain, karena saya bilang saya kasih dengan cuma-cuma. Roma pasal 3 ayat 24. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, keselamatan Tuhan hanya berikan itu. Tuhan hanya berikan. Kita tidak perlu tambah apapun untuk menerima itu. Allah telah menawarkan itu.
Siapa yang menerimanya, dia memiliki namanya keselamatan. Yang menolak, dia tidak dapat diselamatkan. Bapak Ibu, sebenarnya gini, orang seringkali berpikir yang paling sukar itu adalah masuk surga. Kalau masuk neraka paling gampang. Benar? Yang mana lebih gampang? Masuk surga lebih gampang atau masuk neraka lebih gampang? Dua-dua gampang, Bapak Ibu. Dua-dua gampang. Kenapa dua-dua gampang? Bapak Ibu kalau mau masuk neraka, hari ini juga tidak usah percaya Yesus. Dijamin pasti masuk neraka, Bu. Karena soal masuk neraka atau surga bukan seberapa banyak dosa yang kita buat. Cukup satu dosa saja sudah membuat kita layak masuk neraka. Satu dosa saja. Jadi soal masuk surga dan tidaknya bukan berapa banyak kejahatan yang kita buat, atau seberapa baiknya kita, atau seberapa jahatnya kita. Tapi persoalan apakah kita percaya Yesus atau tidak. Sebaliknya kalau masuk surga, percaya Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk surga. Kita pasti diselamatkan. Karena Tuhan kasih itu kepada kita kok. Makanya perhatikan ayat 9. Mohon diteruskan slide-nya. Ya, itu bukan hasil usaha. Kenapa itu bukan hasil usaha? Karena itu kasih karunia. Karena itu pemberian Allah. Makanya Paulus bilang itu bukan hasil usaha kita. Bukan hasil usaha. Loh, kalau kita bilang itu karena kebaikan kita, itu hasil usaha kita bukan? Usaha kita dong. Tapi Paulus bilang bukan. Karena keselamatan itulah kasih karunia dan keselamatan itulah pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Dan yang berikut, itu bukan hasil pekerjaan kita. Bukan hasil pekerjaan kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh John Edward. Coba slide terus. Engkau tidak berkontribusi apapun untuk keselamatanmu, kecuali dosamu yang menjadikannya begitu penting. Coba perhatikan sekali lagi. Engkau tidak berkontribusi apapun untuk keselamatanmu, kecuali dosamu yang menjadikannya begitu penting. Soal keselamatan ke surga, kita tidak punya kontribusi apapun untuk bisa mencapai surga. Kita menolak itu kecuali karena dosa dalam diri kita membuat kita kemudian melawan Tuhan. Tuhan bilang itu bukan hasil usaha, tetapi kita berkata itu usaha saya, itu kebaikan saya. Dan yang kedua, John Piper berkata begini, perbuatan kita bukanlah dasar dari keselamatan kita. Ini bukanlah pondasi, ini adalah demonstrasi. Perbuatan kita bukan dasar dari keselamatan yang kita miliki. Tapi perbuatan kita adalah demonstrasi, menunjukkan bahwa kita orang percaya. Dari semua ini Bapak Ibu Saudara, penekanan-penekanan ini, makanya di ayat 9 bagian akhir dikatakan jangan sombong, jangan memegahkan diri. Kenapa tidak boleh kita memegahkan diri? Karena keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu pemberian Allah. Keselamatan bukan karena kita baik, bukan karena pekerjaan kita. Makanya kita bilang jangan sombong. Loh, kalau saya selamat karena saya sombong, saya baik, maka saya bisa sombong. Tapi jangan sombong. Bukan kita berkontribusi apapun tentang keselamatan kita, jangan. Tapi keselamatan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Siapapun kita yang hadir hari ini, kalau sebelumnya kita berpikir bahwa saya akan berbuat baik supaya saya mencapai surga, saya akan rajin beribadah, rajin memberi supaya saya dapat diselamatkan. Hari ini firman Tuhan sudah diberitakan, keselamatan bukan pekerjaan baik kita, keselamatan bukan karena usaha kita,
Tapi keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan telah melakukan itu melalui anak tunggalnya di atas kayu salib. Hari ini mau terima enggak pemberian itu? Kalau kita terima, kita diselamatkan. Kalau kita tolak, kita tidak diselamatkan. Simple. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek berbuat dosa banyak-banyak supaya masuk neraka. Tidak perlu. Cukup tidak percaya Yesus, Bapak Ibu pasti masuk neraka. Tapi kalau Bapak Ibu percaya Yesus, Bapak Ibu juga pasti masuk surga. Masuk surga itu pasti loh, pasti. Bukan mudah-mudahan. Kenapa kemudian istri daripada mendiang Bapak Luki meyakini bahwa saat ini mendiang ada di surga? Karena Alkitab menjanjikan itu pasti. Bukan mudah-mudahan. Roma pasal 5 ayat 9-10, Yohanes 10:29, kita pasti diselamatkan. Pernah Bapak Ibu baca Alkitab ada kalimat mudah-mudahan orang percaya masuk surga? Tidak ada. Nah sekarang kenapa Alkitab bilang pasti? Kenapa? Kenapa tidak mudah-mudahan saja? Alkitab bilang pasti karena jaminan itu dipegang oleh Tuhan. Kesetiaan Allah yang menjaga keselamatan kita, bukan kesetiaan kita. Kalau dari kesetiaan saya, mudah-mudahan saya masuk surga. Kalau belum tentu saya setia. Tapi itu karena kesetiaan Allah, makanya itu pasti. Sekarang kalau kita sudah diselamatkan, dan kalau kita sudah lihat bahwa bukan karena perbuatan baik kita selamat, bukan karena usaha kita selamat, pertanyaannya, untuk apa kita berbuat baik? Itu masuk dalam poin yang kedua. Hidup dalam perbuatan baik. Perhatikan dari ayat 10. Ada beberapa kalimat penting di situ. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Nah, Bapak Ibu, kata buatan di situ sebenarnya itu merupakan sebuah karya seni Allah atau karya kreatif Allah. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini karya seni Allah, dan kemudian dilaraskan dengan diciptakan di dalam Kristus. Nah, ada sesuatu yang saya perlu tekankan di sini. Perhatikan di bagian yang kedua ini. Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi kata diciptakan di situ maksudnya Dia menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ciptaan baru, bukan sekedar perubahan moral, tetapi penciptaan rohani yang baru. Nah, Bapak Ibu kalau baca 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, maksudnya Allah menciptakan kita baru itu bukan pengertian seperti ini. Bukan Allah itu memodifikasi kita. Jadi hidup kita yang lama ini kemudian Tuhan modif menjadi baru. Tidak sama sekali. Atau jam tangan ini kemudian sudah lama dibawa ke tempat perbaiki, dikasih bersih, kemudian kelihatan jadi baru. Itu bukan pengertian daripada ciptaan baru. Ciptaan baru yang dimaksud di situ adalah yang lama itu diganti, memang dibaru, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Makanya kenapa Bapak Ibu, ini penting. Makanya kenapa seorang yang sudah percaya Yesus, karena Tuhan benar-benar menciptakan hal yang baru, maka pasti akan melakukan perbuatan baik. Karena hidup lama kita sudah tidak dipakai, Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian perbuatan baik itu dapat ditampilkan. Nah, sekarang perhatikan yang selanjutnya. Untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik tidak dapat dipisahkan dari keselamatan, bukan sebagai dasar keselamatan tetapi sebagai akibatnya. Kita berbuat baik bukan supaya kita tetap selamat, atau bukan supaya saya selamat, tapi saya berbuat baik karena saya sudah selamat. Jadi akibat daripada seorang yang sudah diselamatkan, akibatnya adalah dia berbuat baik. Saya kasih ilustrasi yang sederhana saja. Bapak Ibu yang punya anak, saya tanya, waktu anak Bapak Ibu mengikuti perintah Bapak Ibu, apakah supaya dia jadi anak
atau karena dia anak? Mana yang betul? Iya. Waktu anak Bapak Ibu mengikuti perintah Bapak Ibu bukan supaya dia jadi anak, bukan? Tapi karena dia anak. Nah, kenapa kita berbuat baik? Ya karena kita ini anak Allah, bukan? Yohanes 1:12. Semua orang yang menerimanya menjadi anak Allah. Ya kalau anak Allah, Allah Bapa kita. Waktu kita berbuat baik bukan supaya kita jadi anak Allah, tetapi karena kita anak. Sama seperti anak Bapak Ibu. Cukup sederhana, bukan? Sehingga kemudian ada orang berkata, ya tetap sama saja, kita diselamatkan karena iman dan perbuatan baik. Oh tidak, tidak. Seorang yang diselamatkan, seorang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, itu pekerjaan baik itu Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Di waktu seorang percaya Yesus, itu satu paket Tuhan kasih. Makanya kenapa Martin Luther berkata begini, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan buah. Dia tidak bermaksud bahwa kalau seorang mau selamat, beriman dan tanpa perbuatan baik, tidak. Tetapi maksud Martin Luther adalah seorang yang sungguh-sungguh diselamatkan adalah seorang yang dapat menghasilkan buah. Karena tidak ada orang percaya kemudian tidak menghasilkan buah apa-apa. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang mengaku percaya Yesus tapi hidupnya tidak pernah berubah, saya pikir dia belum percaya. Dia belum percaya. Karena orang percaya pasti akan menghasilkan buah, menghasilkan kebaikan. Tidak mungkin tidak. Efesus pasal 2 ayat 10 merupakan kelanjutan logis ayat 8 dan 9. Ayat 8, 9 menjelaskan asal keselamatan. Ayat 10 menjelaskan tujuan keselamatan. Ayat 8 dan 9 bagaimana supaya kita selamat. Ayat 10 bagaimana supaya orang yang sudah diselamatkan itu hidup. Kan Tuhan menciptakan kita ada tujuan, bukan? Saya sudah berapa kali buat meja. Setiap kali saya buat meja, saya tahu tujuannya apa. Saya tidak mungkin membuat meja kemudian orang tanya, Pak Pendeta itu meja for apa? Saya kemudian tidak mungkin saya jawab, enggak, tidak digunakan untuk apa-apa ini. Kan enggak mungkin, saya buat sesuatu pasti ada tujuan. Tuhan menyelamatkan kita punya tujuan. Apa tujuannya? Melakukan perbuatan baik. Dengan demikian, Paulus menolak dua kesalahan. Perhatikan dua kesalahan ini penting. Legalisme apa itu? Menganggap perbuatan baik sebagai dasar keselamatan. Kalau kekristenan menganggap perbuatan baik sebagai dasar keselamatan, itu adalah sebuah kesalahan. Alkitab tidak pernah berbicara tentang itu. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, antinomianisme, yaitu menganggap anugerah membebaskan orang percaya dari kehidupan yang taat. Bapak Ibu, ini yang kemudian terjadi di beberapa orang. Karena menganggap bahwa keselamatan itu anugerah, bukan karena kita baik. Menganggap bahwa keselamatan itu pemberian Tuhan, maka tidak apa-apa kita hidup seenaknya dalam dosa. Tidak ada ajaran begitu dalam Alkitab. Dan ini sebuah kesalahan besar. Makanya saya selalu berkata kepada anggota jemaat saya, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa karena lahir di gereja ini, besar di gereja ini, kemudian menganggap bahwa karena saya lahir di gereja ini saya pasti masuk surga. Tidak ada. Tidak ada. Seorang yang sudah percaya Yesus, dia harus menghargai anugerah itu. Karena anugerah Allah selalu anugerah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu boleh baca apa yang ditulis oleh Paulus tentang anugerah. Paulus selalu berbicara tentang anugerah yang bertanggung jawab, bukan anugerah yang tidak bertanggung jawab. Jadi hati-hati yang punya pikiran seperti ini. Dua kesalahan ini. Oh, karena saya selamat bukan karena saya baik, maka tidak apa-apa setelah saya selamat saya berbuat dosa. Saya kasih ilustrasi lagi. Saya kadang-kadang menganggap orang-orang yang punya pikiran seperti ini aneh, bahkan bisa dibilang stres. Karena begini Bapak Ibu, lo bisa bayangkan, kalau saya berikan atau Bapak Ibu berikan sesuatu kepada seseorang, seharusnya orang itu responnya bagaimana? Atau saya kasih contoh saya saja. Saya berikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya?
Terima kasih bukan? Tidak mungkin waktu Bapak Ibu ambil kemudian hina-hina saya, jelek-jelekin saya. Kalau Bapak Ibu lakukan itu, saya bisa berpikir ini orang kayaknya tidak waras. Ya enggak? Kita bisa berpikir seperti itu kan? Bisa bayangkan kalau kita kasih sesuatu kepada seseorang, waktu kita setelah dia ambil, dia hina-hina kita, dia maki-maki kita, dan dia berpikir untuk melakukan kejahatan kepada kita. Orang itu beres enggak? Enggak beres. Lo bisa sama. Bayangkan Tuhan kasih keselamatan, anugerah pemberian cuma-cuma, kemudian waktu dia ambil dan dia akan berpikir, ya kalau itu saya berbuat dosa saja. Kamu waras enggak? Sekarang saya kasih contoh saya kasih HP lah. HP harga berapa? Yang paling mahal 30-an juta. Dibandingkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mana lebih besar? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tadi Bapak Ibu bilang, setelah saya terima, saya bilang terima kasih. Sekarang pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan semua pemberian di dunia ini, mana lebih besar? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu harus lebih lagi berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasihnya? Hidup dalam perbuatan baik. Sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Diselamatkan untuk berbuat baik, bukan diselamatkan untuk berbuat dosa. Makanya Paulus jawab itu di kitab Roma ketika jemaat mempertanyakan hal itu. Apakah karena anugerah Allah semakin besar kita boleh seenaknya berbuat dosa? Paulus bilang sekali-kali tidak. Jadi kalau ada yang berpikir begitu, mari kita menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Dan jangan lakukan kesalahan ini. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu, kata dipersiapkan di situ dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan lebih dahulu pola hidup yang harus dijalani orang percaya setelah diselamatkan. Perbuatan baik untuk sesuatu yang kita perbuatan baik bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Allah telah lebih dahulu menyediakan kesempatan pelayanan dan panggilan hidup dan lain-lain. Nah, ini penting Bapak Ibu. Seorang yang sudah percaya Yesus dan kemudian kita berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri dari diri kita. Tidak. Itu Allah yang telah mempersiapkan itu. Waktu kita percaya Yesus, Tuhan sudah mempersiapkan itu. Dan kita tinggal hanya hidup di dalamnya. Kita tidak menciptakan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu Tuhan sudah persiapkan itu dari jauh hari sebelumnya. Jadi orang yang percaya Yesus hanya diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Karena Tuhan sudah mempersiapkannya. Bukan kita yang menciptakan hal itu. Bukan. Perbuatan baik bukan sesuatu yang kebetulan maupun pilihan tambahan. Tetapi Allah telah menetapkan bahwa kehidupan orang percaya akan ditandai oleh perbuatan baik. Bapak Ibu, kalau pertama kali jumpa dengan saya, Bapak Ibu bisa kenal saya orang mana? Saya biasanya orang cepat kenal karena saya hitam, saya keriting. Orang pasti dalam hati ini pasti orang timur. Saya anaknya Bapak Sakarias Kamba dan Ibu Ripka Bulingsang. Kalau Bapak Ibu pertanyakan, yang tidak percaya kita, saya bisa buktikan. Saya bisa ambil akte lahir saya. Bapak Ibu bisa lihat itu. Artinya apa? Saya bisa buktikan saya anak mereka dengan akte lahir saya. Bapak Ibu hanya dapat membuktikan apakah Bapak Ibu orang percaya atau tidak hanya melalui perbuatan baik. Tidak mungkin Bapak Ibu akan bilang, tunggu sampai ambil itu surat dedikasi di gereja, kita kasih tunjuk kalau kita orang percaya. Kenapa kita dibaptis, kenapa kita ada di ini. Tidak ada. Tidak ada cara lain selain hanya Bapak Ibu dapat buktikan itu melalui perbuatan baik. Itulah tandanya. Tanda bahwa kita orang percaya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Profesor Don Carson. Anugerah Allah bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga membentuk seluruh kehidupan orang percaya. Allah tidak sekedar mengampuni dosa, tetapi memimpin orang percaya ke dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, perbuatan baik yang dipersiapkan sebelumnya menunjukkan bahwa kehidupan Kristen
tidak bersifat acak, melainkan berada dalam rancangan Allah yang berdaulat. Tuhan sudah mempersiapkan perbuatan baik untuk kita hidupi. Jadi Bapak Ibu tidak boleh manipulasi. Di depan orang baik-baik. Perbuatan baik yang memuliakan Tuhan itu Tuhan sudah persiapkan dari jauh hari sebelumnya. Waktu kita percaya Yesus, sekarang tinggal kita mau hidupi di dalamnya. Dan semua penjelasan mengenai perbuatan baik ini, ayat 10 bagian akhir, dikatakan Allah mau supaya semua orang percaya hidup dalam pekerjaan baik yang telah Ia siapkan. Allah mau supaya orang yang sudah diselamatkan hidup di dalam perbuatan baik. Kita diselamatkan untuk berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami senang sekali melalui ibadah syukur 40 hari meninggalnya mendiang Bapak Luki Amal Putra, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tahu mendiang saat ini di surga karena mendiang sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan oleh anugerah-Mu, sudah menerima pemberian-Mu melalui anak tunggal-Mu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan semua kami yang sudah diselamatkan harus berbuat baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Kiranya kami pulang dari tempat kami masing-masing membuktikan siapa kami yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Dikembalikan kepada pemimpin ibadah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Robinson Kamba. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan penguatan dan pengetahuan yang pasti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih khusus akan memberi penguatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga Amal Putra Manila. Bapak Ibu Saudara-saudari berkati dan kasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil pundi dijalankan. Kita menyanyikan pujian bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, tubuh, jiwa serta rohku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku sembah Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku sembah Dialah. Ya sejak ku terima Yesus, Yang
saja ku terima Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kesempatan ibadah kami pada saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan syukur ini Tuhan, agar dapat dipakai di dalam pelayanan-Mu. Terlebih ajarlah kami Tuhan, untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami yang telah memberikan persembahan syukur, berkat yang melimpah dari surga, senantiasa menjadi milik dan bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian Bila Namaku Dipanggil. Bila sang mata berangin nafiri bergempita, bila fajar surga mulai bersinar, para saleh telah berkumpul di hadapan tatanya. Bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Ku bekerja bagi Tuhan. Ku bekerja bagi Doa penutup Tuhan, dikembalikan kepada Bapak Pendeta Ruben Kata. haruslah ku saksikan terus kasih-Nya. Kalau nanti telah tiba ajalku bahagia, bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah syukur 40 hari meninggalnya Bapak Mendiang, Bapak Luki Amal Putra boleh berlangsung dengan baik. Kami sungguh percaya karena Tuhanlah yang menyertai ibadah ini. Setelah ibadah ini Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Engkau memberkati buat kami, menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarga yang sudah menyediakannya, berkat yang melimpah dari surga, Tuhan terus nyatakan itu dalam hidup mereka setiap hari melalui semua hal yang mereka kerjakan. Dan setelah itu, kami akan berpisah dari tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing. Tetapi iman kami adalah bahwa penyertaan Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus akan terus senantiasa memberkati kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami, tidak hanya di hari ini saja, tapi hari besok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Jemaat silakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus melalui seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, seluruh jemaat serta tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam ibadah peringatan 40 hari berpulangnya mendiang Bapak Dr. Luki Amal Putra MPD pada sore hari ini, sore menjelang malam, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom. Kiranya kehadiran dan doa yang telah diberikan menjadi berkat dan penghiburan bagi keluarga Amal Putra Manila. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Atas kesetiaan dari awal hingga berakhirnya ibadah kita pada saat ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.